أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, detik per detik kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling mahal adalah nikmat berguru. Dan ambo dari ketek alhamdulillah berkhidmat ke guru beliau Abuya Kasril Al-Khalidi, yaitu Syekhuna Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Kemudian beliau wafat, ambo berguru kepada Abuya Al-Hasan Al-Basri Piladam. Dan alhamdulillah sesudah itu Abuya Kasril pulang dari rantau. Maka kita balik mengaji ke beliau, belajar zikir. Tahun berapa tu Pak? Tahun berapa? Kau naik? Ialah lama. Nah itulah. Masuk-masuk reformasi sudah itu Dan nikmat sekali. Jadi ketika disebutkan di Quran, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Jalan yang Allah beri nikmat itu ada nikmat bernama nikmat lahir. Piti banyak, rumah ada, kendaraan dagih lah tenala, sehat badan, dapat pasangan, dapat anak, dapat kawan, dapat kerja. Itu nikmat yang zahir. Nikmat yang batin, kalau di dunia zahir ada pangkat-pangkat. Bentuk Pak Kepala kita untuk Kementerian Agama, beliaulah tertinggi di situ. Amal beliau ada loh golongan-golongannya. Sama para kekasih-kekasih Allah itu adalah pangkat-pangkatnya, jabatan-jabatannya secara batin. Maka di dalam dunia surau ada orang bergelar Syekh Mursyid. Ketika guru mursyid dapat sir muridnya sudah berhasil untuk satu tahapan, diagilah kemudian jabatan. Jabatannya khalifah murid. Maka bolehlah ia membimbing, menjadi mentornya murid. Jadi sangat rapi sebenarnya. Dilatih. Kalau lagi beruntungnya dibukakan hijab, maka diangkatlah jabatannya. Tapi itu bukan nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi itu ketika Allah mengizinkan kalbu kita berkekalan menyebut namanya, atau minimal lebih banyak mengingat Allah daripada tidak mengingat Allah. Lebih banyak berselawat kepada Rasulullah SAW daripada kita. Itu nikmat yang luar biasa. Dan itu tidak mungkin kalau tidak berguru. Thariqah Naqsyabandi berarti jalan mengenal Allah melalui mengukir nama Allah di dalam qalbu. Itu arti Naqsyabandi, itu lebih kurang. Kalau ingin mengukir, lewat menulis di buku, kan ada gurunya. Kini dari PAUD lah ada gurunya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah strata 1, strata 2, strata 3. Dan ada lo ujiannya, ya nak? Ada lo guru yang dibonci, ada guru yang dicinta. Kadang-kadang murid go suul adabnya ke guru. Jadi sekolah-sekolah kan ya doh. Sama di surau-surau tarekat terjadi hal itu. Ada murid yang beradab, ada murid tidak beradab. Adonan murid tukang-tukang uji orang, dalam tinggi kaji pajak tu lah. Selama masih murid 7, murid berarti belum berhasil. Murid tu dididik. Sebab tujuan belajar zikir tu banyak menyebut nama Allah di kalbu, berarti tidak memperhatikan kalbu orang lagi. Selama masih sibuk memandang-mandang kalbu orang, berarti akan lupa je kalbunya.
Niat Pak memandang kalbu orang kan ingin mencari kelemahannya. Tak ada lebih daripada itu. Disebutlah al-kashaf asy-syaitani. Ada kurang je Pak Siwang di belakang. Mukul Pak. Tak umuh deh Pak. Ganja aja dah langsung. Apakah? Sekolah. Ini mana? Ya petang dah ini ngaji deh. Gua Pak. Ini mah total je. Total. Matoin apa? Kenapa nyuruhnya? Cek pun di setuju deh. Nah kini. Jadi nikmat dan paling besar siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, bukanlah nikmat bapiti saja. Bukan nikmat berumah rancak, berpasangan, berumah, berkorojo, berkendaraan, bukan itu saja. Tapi yang disebut di Quran itu nikmat bertuhan, nikmat bernabi Muhammad, nikmat berguru. Nikmat itulah yang dimaksud di dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Lain mungkin kenal Allah kalau tak lewat Nabi Muhammad SAW. Lain mungkin kenal Nabi Muhammad SAW kalau tak kenal guru. Jadi berkait-kait. Kita tidak pernah menyembah guru, tidaklah pernah menyembah Nabi Muhammad SAW. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecik kawan kalau berabitah berarti mengenal guru dalam sikit, berarti awak menyembah penolak syirik. Berarti ngaji tauhid yang selesai deh. Di kajian tauhid ndak ada mengenal sesuatu berarti menyembah ndak. Mengenal itu zikir. Mengenal sesuatu bukan berarti menyembahnya. Berarti kona-kona lah orang rancak. Menurut awak syirik tak? Tak usahlah pakai dalil dulu. So dalil banyak. Barang ketujuh. Ya. Bagi kira. Menggunakan guru dalam zikir syirik. Zikir tu di luar solat tak wajib. Secara fikih, walaupun secara hakikat wajib. Sembahyang wajib tak? Tanya cik dulu. Dalam sembahyang mulai dari takbir sampai assalamualaikum, mulai barangkali ingat selain Allah, ada pengona kepada selain Allah, lain tak? Kalau mengikuti kajian ceko, kajian orang ceko, kajian orang ceko apa? Mengenal guru di dalam zikir syirik, berarti mengenal selain Allah dalam sembahyang syirik. Bahawa itu kajian. Lain ada orang di sikonan mukmin tak? Lain ada ahli tauhid dan sebenarnya tauhid di sikonan? Mungkin tak ada. Jadi justru kajian-kajian definisi itu berbahaya. Banyaklah orang mengambil kaji-kaji wahyu itu. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat berguru, nikmat terhubung kepada Nabi Muhammad SAW, nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat kau pasti buya-buya para mursyid, khalifah-khalifah, oleh orang biasa basurau, orang siap lah biasa menongani ko. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Lele kedok nengah. Ada pemahaman yang jarang kita sadari di bagian hadis itu. Bertanyalah sahabat radhiyallahu taala anhum, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah kebun surga itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hilakul dzikr, halakoh zikr. Kan itu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Pertanyaannya,
Jika halakoh itu lingkaran. Kurang lama aja halkah. Nah, sebenarnya halakoh, lingkaran-lingkaran, majelis-majelis. Majelis mana? Majelis orang yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis model itu, coba bayangkan zikir tapi tidak ada orang berzikir. Zikir tapi tidak ada nampak orang. Kira-kira. Lain mungkin ada ilmu tapi tidak ada orang alimnya. Kira-kira. Lain mungkin ada zikir tapi al-zakirnya tidak ada, yang berzikirnya tidak ada. Lain mungkin? Tidak. Tidak nyambung. Jurusan ini syalawah. Apakah mungkin ada zikir tapi tidak ada orang yang melafazkan zikir? Berarti zikir itu aktivitas dari ahli zikir. Kalau taman zikir itu disebut taman surga, kira-kira orang zikir itu siapa? Siapakah orang yang ahli zikir itu? Kalau taman zikir itu, halakoh zikir itu disebut taman-taman surga. Kira-kira ahli zikir itu apa di surga? Nah, mulai terbayang. Kaji nak tinggi-tinggi deh, tu hadis lah biasa kita dengar. Kaji wak rendah-rendahnya bala-bala. Ya Pak. Kalau nak balik kembang ke ni, kau bongi lo musik. Jadi kau kembang kaji tu lagi. Kita tak pernah ngomong kaji di Delopo. Selalu ngaji di kalau nak di surau. Tapi mereka ada orang merekam, mereka di posting itu tak selawat deh. Iya. Jadi pengajian pasti di surau dan masjid. Bongi dia orang. Bari buka kaji itu di muka umum. Salah awak. Siapa yang mengizinkan ilmu tu masuk ke YouTube? Allah tu. Awak nak do kami keluar nak do bawa tim kita. Dulu yo untuk melawan Wahabi yo. Yo kita bawa tim. Kemana ceramah kita rekam, kita live kan. Tapi pikir-pikir lama-lama sampai bila lo kita akan berdebat di orang Wahabi itu. Ancak urus badan seorang lain, urus majlis seorang lain. Jadi cokak-cokak aja Wahabi itulah lah selesai. Ya. Kalau orang tu cokak aja nyoba cokak seorang. Dulu kiai sebut angku jangan bahas tu lain. Cokak je lah Wahabi. Suruh nyoba cokak balak. Kiai agak tu. Suruhnya adu fisik. Orang-orang mulu ada. Baik itu yang ketiga. Nah, apabila halakoh lingkaran-lingkaran zikir itu taman-taman surga, taman-taman surga di bumi, kira-kira ahli zikir itu ahli surga. Taman surga itu halakohnya. Berarti ahli zikir itu siapa yang menanam taman-taman itu. Yang ada di taman ada buah-buah surga, ada pohon-pohonnya, ada aliran air irigasinya. Kita mulai paham. Nah, itulah kira-kira makom guru kita, makom orang-orang yang mengisi majelis-majelis zikir. Kita tidak ahli zikir, tidak terhubung langsung ke Rasulullah, maka kita berguru. Sebab urek guru ku bersambung kepada urek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, taman surga setan, tidak surga penolak, tidak jannatul rabbi. Jadi bakok kita bersyukur ada guru, so guru kota yang bercocok tanam di dalam surga. Jadi surga lah do kini olah, neraka lah do kini olah. Hadisnya sahih itu jago kurang itu.
apalagi di Sahih Bukhari dan Muslim, kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga dan neraka itu seperti orang berterompak. Dan suwok surga yang kida neraka. Malangkah salahnya ka kida neraka. Tandonya anar neraka dunia itu kalau cako taman surga. Mungkin dek kitulah biasa sobok di gunung di bukit. Tidak paham dek kita itu. Tapi kalau lah biasa kone macet orang rayo, nah tu orang lari itu deh. Tidak diperkumbuh melek. Kemana melek? Kaharau, kenapa? Tapi pergi kaharau orang rami, kira balik-balik ke sawah wak seorang ini. Mencium bau itu padi, rumput, kayak apa mak? Boleh beliau hobi naik ke gunung Bukit Barisan. Bukit Balik. Harumnya rumput-rumput yang segar itu membuat badan wak segar bugar, lepeh stres wak dinyo. Maka ketika ada seorang murid, seorang hamba memetik, mencium bau surga di dunia, yaitu ikutnya berzikir, guru halaqah zikir, maka Allah berikan kenyamanan tapi tidak di badan, nyamannya di batin. Guru itu ikut kemudian membagi-bagikan buah surga kepada murid. Maka dahulu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, beliau kini kan ada di langit ke-6 atau langit ke-7. Kadang-kadang suka-suka beliau. Kalau di hadis Bukhari ada dua versi, di langit ke-6, di hadis nanti lain di langit ke-7 tentang hadis Mi'raj. Ketika Sayyidina Muhammad SAW naik, dinaikkan Allah, bersoboklah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah, tapi warnanya putih. Ka'bah tapi cahaya nan tidak ada cahaya di bumi yang mirip itu. Lemak sandar itu. Bakok beraninya bersandar sebab beliau lah yang membangun di bumi. Yang di bumi itu tiruan yang di langit. Dan di bumi itu Ka'bah yang hitam. Hajarnya aswad. Dulu hajar itu putih. Hajar itu artinya batu. Nah yang di atas itu namanya Al-Bait Al-Ma'mur. Apa arti Ma'mur? Ma'mur itu bahasa Arab. Al-Bait, rumah yang ramai. Rumah yang ramai sekali orang yang bertawaf. Kiranya setiap hari, tapi harinya langit. Setiap harinya langit ada 70.000 malaikat yang masuk bertawaf kepada Ka'bah putih itu. 70.000. Sekali masuk tidak pernah keluar lagi, lasiknya di situ. Kiranya malaikat tu bertawaf mencolek katih, nampaklah aras Allah. Adalah malaikat yang bertawaf di aras Allah. Malaikat yang tawaf di bawah aras Allah, tidak kata di bawah aras Allah tu namanya malaikat Illiyin. Malaikat yang tinggi pangkatnya. Jadi malaikat tu ada yang standar. Ya, ada malaikat-malaikat tumbuhan. Itu mereka ngecek tak bengi ke malaikatnya. Ada malaikat-malaikat awan, malaikat langit 1, 2 sampai ke 7. Dulu iblis pernah mengamalkan semua wirid malaikat yang ada di bumi dan di langit. Dihitung-hitunglah dari Imam Tabari sampailah angkonya 80.000 lamun dihitung di surga. Zikirnya iblis. Makanya jadi ahli zikir saja tidak cukup. Ahli zikir saja Pak, itu makom kita masih bisa ditipu semua mantan malaikat bernama Azazil. Itu kaji ya kaji baru kan? Kaji lama saja. Sayyidina Ibrahim cek beliau, wahai cucuku Nabi Allah yang saleh Muhammad. Secara fisiknya cucu Nabi,
cucu Nabi itu cucunya. Tapi secara rohani Nabi Ibrahim batuan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu di hadis yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu. Nah, kayak gitu. Kalau Sarugo itu tanahnya subur, cuma saya. Alun ada tumbuhannya lagi. Sampaikan kepada mereka, perbanyaklah berzikir. Dicontohnya di beliau, subhanallah, alhamdulillah, dan lagi semacamnya. Itu contoh. Ya. Maksud Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu, jadilah mereka ahli cocok tanam, tidak hanya di bumi, tapi juga di surga Allah. Itulah sebenarnya. Di kita mungkin orang yang punya sawah tuh kini, di zaman kini itu tidak terlalu tinggi derajatnya. Tapi di zaman dulu orang kalau punya sawahnya lebih. Makanya rumah-rumah godang itu dulu ada rangkaian. Kalau rangkaian itu penuh, itu menandakan kekuatan ekonomi. Berarti orang kaya. Apalagi di luar negeri ini masih di Malaysia, Sabah apalagi, Sabah, Sarawak itu masih ada orang yang mengelola sekian hektar. Itu cek namanya. Di Eropa, orang kalau jadi petani, indak salupa dulu pak, balupa, berhektar-hektar. Berdua bertiga ngurus, senyum punya teknologi banyak. Jadi kaya juga orang itu. Bolehlah kita sebut orang-orang yang bercocok tanam di masa itu, itulah orang-orang kaya di dunia. Maka kalau boleh kita sebut konglomerat surga itu, itulah ahli zikir. Konglomerat, tapi raja surga enggak. Konglomerat itu Raja surga. Raja surga. Ini banyak raja-rajanya. Tapi raja di rajanya Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata beliau? Man khati'a tariqal jannah. Aku kaji kedua. Kaji zikir kita anggaplah pekoma. Setelah itu kata beliau man nasya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa saja di antara kamu yang lalai bersalawat kepadaku. Maka disebut nama Nabi cakup. Nampaknya ada Rasulullah. Minimal bisik-bisik lah Rasulullah. Itulah tak. Jadi sebut namanya Muhammad Sallallahu. Siapun gurunya, tak perlu kita saja deh. Bersalawat. Siapapun yang di antara umatku disebut namaku nya bersalawat, nyubakhil, inyo ingin cari jalan surga. Namanya lah dipanggil. Jadi surga itu bisa dicium aromanya sejak di dunia, Pak. Apalagi nantilah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu dipanggil-panggil. Jadi yang bisa mencium bau surga berarti namanya ada di daftar surga. Mencarilah orangku. Ketika mencari, dia ini tidak bersalawat ketika di dunia, maka tidak ada yang akan menjamin dan menjemput ini ke surga. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu langsung berubah rasulnya. Aku angin. Orang yang lalai bersalawat kepadaku, dia akan salah jalan menuju surga. Nah, yang dikira menjadi surga itu untuk cari rumah awak pakai GPS. Tidak bisa. GPS awak nanti di situ Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, jangankan kalian, hatta Nabi Ibrahim yang bersobok di langit ketujuh itu memerlukan aku, membutuhkan tuntunanku. Nabi Ibrahim perlu juga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim ketika datang seluruh umat ke beliau, wahai abuna Ibrahim, wahai ayahanda kami Ibrahim, tolonglah kasih kami jalan. Tunjuklah jalan kemana ke surga itu. Jadi nanti pernah enggak
Nah, kalau beliau kan pernah 3 tahun di Jakarta. Turun di Jakarta, tidak tahu alamat Negeri 7. Berapa kira-kira Pak? Sawang Pak. Bang, stres. Banyaklah kawan kita lolok di emperan. Baru di dunia, bayangkan. Nah, dulu kan tidak ada telepon, tidak ada handphone, tidak ada GPS, tidak ada Gojek, Grab, tidak ada. Kini lemah. Nanti ketika orang dibangkitkan, selalu panik. Kita tu kan merasa kalau lah mati sebab tenolah, lemah nah sebab tenolah. Sebab presiden payah, sebab buya aja payah. Wak ke sebab Habib Fulan payah sebab Syekh Fulan payah sebab menteri payah, sebab pak direktur, sebab pak kepala aja payah. Tapi pak kepala sebab itu payah loh. Tapi dia letakkan dia Allah sebab aja pak lain. Jadi bersebut orang-orang penting saja di dunia susah. Apalagi bersebut je Allah Ta'ala. Apalagi bersebut je Nabi Muhammad SAW. Tidak mudah. Kalau raja dunia awak menerobos masuk, ada protokolnya. Ada dan jago. Ada. Main masuk langsung disertap. Lebih kurang model itu. Ada nama kedekatkan Nabi Muhammad langsung diamankan nanti. Kamu siapa? Kalau bukan keluarga Muhammad jangan coba-coba masuk. Begitu rumit nanti di padang mahsyar itu. Maka kata beliau, ana al-fatih. Akulah pembuka pintu surga itu. Dan kunci surga ada di tangan aku. Nah, sehingga Nabi Ibrahim pun perlu syafaatku, Nabi Adam pun perlu syafaatku, semua Nabi perlu syafaatku. Jadi jangan awak Nabi lain itu perlu syafaat kita. Bagilah dulu. Minum apa Pak? Yo tak sona tu bising ka sibuk. Apa lagi? Apa lu? Kau lo mau tahu ke? Buat tak sona. Apa isi kenapa? Tak sona. Beliau sekali kurang cari belakang. Kan macam dah semua sampai. Tidak. Jangan lupa lo ngomong. Serius lo nak? Kau ada serius lo gaya? Iyalah jadi. Ya, kita kalau nak nyebut nama Tuhan, nama Nabi Muhammad tak ada lah. Iya pasal itu. Tak boleh. Tak bisa dilawan awak. Tak bisa dia nuan-nuan. Kau heran kita ada orang bisa melawak menyebut Nabi Muhammad, kau heran. Melawak orang menyebut padang mahsyar tu heran. Tapi yang melawak tu perlu. Tapi tak kita pakarnya. Ada buya kita, buya Nasrullah. Buya pertolongan dari Allah. Alhamdulillah malam itu selain satu guru kita Abuya Kasrin, Buya Rizwandi, Pak Kepala, ada pula keluarga besar Abuya Syekh Yunun, beliau-beliau. Alhamdulillah. Dia tak jauh-jauh nurnya. Berkat kerasnya didikan beliau dulu. Cucu-cucunya kau nambah. Ipul ya. Alhamdulillah. Boleh nak jauh-jauh. Beliau kan tegas dan keras. Sebab itu konsekuensi orang memakai hakikat Al-Muhammadi dalam tarekat sama. Ditambah lenyo ahli silik kumangu. Ia sempurna. Kalau kurang-kurang mental tak bisa.
Tapi begitu orang bercerita tentang beliau, kalau kami sobat beliau dulu ketika masih sanawiyah, tidak pernah disogah. Buat bantah beliau, boleh itu yang ni. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi kenangannya indah kan aja beliau, walaupun cuma beberapa kali interaksi. Alhamdulillah, saudara kita bertambah loh. Ada lo kini udo kami lah diangkat pula deh Buya Rizwandi bin Mas ni. Ya. Alhamdulillah. So alhamdulillah lah. Masuk suruh aja. Ya. Boleh tak? Ngaji boleh. Lalu tak lu. Otak je lah. Atau tak. Jadi mahar masuk surga itu Nabi Muhammad. Kuncinya la ilaha. Berarti kunci yang dipegang Nabi Muhammad. Kalau kita buat ibaratnya gini, kunci bagerigi, ageriginya itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah. Tapi itu di tangan beliau. Bentuk Buya Nasrullah, beliau kalau absensi kan pakai apa ni ya, bid'ah tu. Bid'ah. Fingerprint. Fingerprint. Ya, Fingerprint atau fingerprint. Tanyalah kali bahasa Inggris bani betul bacanya. Kalau di gedung-gedung besar, di kota-kota besar, kalau kita tidak punya PIN atau tidak punya sidik jari yang terdaftar, tidak bisa buka pintu. Atau masuk ke migrasi, masuk ke berangkai naik kopa tertentu, kalau masuk tidak ada pintu, tidak ada barcode tu tidak bisa masuk.